wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mencari pesan moral pada sebuah dongeng. Nah sebelum itu, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan pembacaan ini Allah selalu berkahi ya pembelajaran kita teman-teman. Sebelum kita masuk kepada materi kita, Ustazah ingin membacakan sebuah ayat teman-teman, yaitu pada Quran surat Al-Insyirah ayat 7. Nah itu terdapat pada surat ke-17. Ustazah bacakan ya, silakan teman-teman lihat juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma alai tatsbiro. Shadaqallahul azim. Nah artinya yaitu jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Nah, dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Nah teman-teman, dapat kita ambil hikmah dari ayat ini. Siapa yang berbuat baik berarti dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Tapi jika dia berbuat kerusakan berarti dia barang siapa yang buat kejahatan berarti dia membuat kejahatan untuk dirinya sendiri. Nah semoga teman-teman selalu berbuat baik ya, sehingga apa yang kita perbuat itulah yang kita terima. Teman-teman, dari ayat tadi kita bisa mengambil hikmahnya ya teman-teman, yaitu siapa yang berbuat baik untuk dirinya pasti akan Allah balas juga dengan kebaikan. Nah teman-teman, kita akan masuk ke materi kita hari ini ya, yaitu sebuah dongeng. Nah Ustazah akan membacakan sebuah dongeng, yaitu tentang kisah petani dan anak harimau. Nah silakan teman-teman dengarkan ya dongeng yang Ustazah bacakan. Oke, kita akan bacakan sebuah dongeng ya teman-teman, yaitu kisah petani dan anak harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula.
Nah, setelah itu dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluarlah seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini kaum Ki Maulaya terbukti, yaitu kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, itulah kisah dari sebuah dongeng, yaitu kisah petani dan anak harimau. Nah, teman-teman juga boleh membaca untuk dongeng keduanya, yaitu Anak Gembala dan Serigala. Nah, oke teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, silakan teman-teman baca juga dongeng berikutnya, yaitu Anak Gembala dan Serigala. Nah, setelah itu silakan teman-teman kerjakan latihan pada halaman 28 dan halaman 32. Oke teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Mari kita tutup dengan membaca doa setelah belajar. Doa setelah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.